Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Shalasatu Ta'dhimil Ilmi. Insyaallah kita mungkin 20 pertemuan selesai. Satu pertemuan, satu maq'id, satu prinsip. Setelah itu baru kita belajar Al-Muyassar. Al-Muyassar ya udah sampai sebulan lah kita selesaikan insyaallah. Habis itu kita baru akidah. Enggak, di satu aja. Enggak sampai sebulan insyaallah selesai. Sehari sejam tiap hari. Bismillah, alhamdulillah. Al-maq'idul awal. Prinsip yang pertama di dalam cara mengagungkan ilmu agama supaya ilmu kita barokah. Kita harus memahami apa? Prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh para ulama. Enggak apa-apa antum tulisnya. Antum sambilan ngaji kuping enggak apa-apa, enggak. Orang yang sahabat Nabi aja ketika ngajinya ngumpet-ngumpet dapat rahmat, apalagi yang sambil duduk di majlis walaupun ada kesibukan sendiri. Jadi gitu, ikhwana azakumullah. Supaya kita bisa tahu cara mengganggu ilmu, maka kita harus punya prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh para ulama. Menjadi ilmu kita apa? Barokah. Apa prinsip pertama? Tathiru wi'a'il ilmi. Membersihkan wadah ilmu. Inilah pelajaran adab diawali dengan wadah ilmu harus kita bersihkan. Sebelum, makanya para ulama kemarin kita apa? Ceritakan. Kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamu al-ilm. Dahulu para ulama biasa memulai belajar mereka dengan pelajaran adab sebelum belajar ilmu. Kenapa? Karena di antara prinsip pertama di dalam belajar adab, kita bersihkan dulu wadah ilmu. Kenapa dibersihkan? Supaya ketika kita belajar ilmu, maka ilmu ada tempatnya dan tempatnya telah bersih sehingga ilmu kita jadi barokah. Ilmu kita penuh dengan cahaya. Apa wadah ilmu? Wa huwal qalbu. Yaitu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Ilmu akan masuk sesuai kadar bersihnya hati seorang. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin bertambah bersih hati seorang, maka semakin tambah juga ilmu itu bisa diterima, bisa masuk ke dalam hati. Ingat, masuk ke dalam hati. Bukan hanya pemahaman di dalam pikiran. Nah inilah pentingnya. Bagaimana kita belajar ilmu yang lainnya masuk ke dalam hati kita, kita bersihkan dulu. Dari apa dibersihkannya? Kita akan bahas. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Siapa orang yang menginginkan, yang ingin memperoleh ilmu, falyuzayyin batinahu, maka yang paling pertama harus dia bersihkan, harus dia indahkan, harus dia hias adalah batinnya. Karena ilmu apa ya kawan? Nur, cahaya. Wa yutahhir qalbah, harus dia bersihkan hatinya ini min najasatihi, dari najis-najis yang ada, dari kotoran-kotoran yang ada. Kita akan jelaskan. Fal ilmu jawharun latifun. Ilmu itu adalah permata yang lembut, yang indah maksudnya. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak akan pantas ilmu itu masuk kecuali ke hati yang bersih. Dan ilmu gak akan mau masuk, ikhwan,
ke hati yang di dalamnya terdapat kotoran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau bercerita kepada Waqi', syakautu ila Waqi' li su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fali'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Kata Al-Imam Waqi'. Syafi'i berkata dalam diwannya, saya pernah mengeluhkan hafalan saya, jeleknya hafalan saya kepada Imam Waqi'. Bayangin nanti Syafi'i jeleknya bagaimana? Sejelek-jeleknya hafalan Syafi'i enggak seperti hafalan kita. Ya. Sejelek-jeleknya hafalan Al-Imam Syafi'i tidak seperti sebagus-bagusnya hafalan kita. Kemudian Imam Waqi' ajaibnya apa? Menasihati untuk saya meninggalkan maksiat. Apa maksiatnya Syafi'i? Apa maksiat Syafi'i? Sepengaruhnya kah maksiat Syafi'i sampai kepada hafalannya? Padahal Syafi'i imam lahul adalah, memiliki sifat adalah, yang berkata makan aghlabu hawali ta'ah. Orang yang adalah itu yang kebanyakan ya taat. Syafi'i taat. Yang hari-harinya dihabiskan untuk ilmu dan ilmu. Bersama itu apa? Tinggalkan maksiat. Ajib. Segitu pengaruhnya maksiat kepada ilmu kita. Dialaskan langsung. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan masuk dan tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Artinya ilmu yang bermanfaat enggak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Enggak akan masuk ke dalam hati seorang ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan masuk ke dalam hati seorang. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Berkata lagi Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, laisa al-ilmu ma hufid wa innamal ilm ma nafa'. Ilmu itu bukan cuma yang sekedar dihafal, ya. Ilmu bukan cuma sekedar maklumat, bukan cuma sekedar telah selesai kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, beralih lagi kitab ini, kitab bukan, kata Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi ma ilmu ma nafa', yang bermanfaat, yang bisa merubah keadaan seorang menjadi lebih baik lagi, itu ilmu baru. Yang bisa merubah orang menjadi semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, itu ilmu. Yang bisa merubah sikap orang, akhlak orang menjadi berubah, itu ilmu. Walaupun hakikatnya dia baru belajar al-muyassar, tapi dia akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, maka ilmu dia lebih bermanfaat daripada orang yang belajar Ibnu Aqil tidak ada ibadahnya. Hatinya penuh dengan kekotoran. Karena tolak ukur ilmu seorang dengan ilmu yang benar adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Dan hati kalau sudah masuk ilmu, maka mengharuskan apa? Zahirnya juga baik. Maka kalau zahir kita sekarang masih buruk, ibadah kita masih banyak yang lalai, masih banyak maksiat, tidak mau tobat, masih banyak perkara-perkara yang dikerjakan terus-menerus dan itu maksiat kepada Allah. Masih nggak punya adab yang baik, nggak punya akhlak, masih selalu condong untuk melakukan perkara-perkara maksiat terus-menerus. Dan dia berada di pesantren, lama belajarnya menunjukkan ilmunya belum masuk ke dalam hati. Karena hatinya Karena kalau hati yang bersih, ilmu akan masuk. Ketika ilmu telah masuk ke dalam hati seorang, ilmu itu akan merubah zahirnya seorang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ada apa? Segumpal daging. Idza salaha salaha jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi amalan yang kita lakukan sekarang, amalan buruk yang kita lakukan sekarang, amalan yang kita keluarkan sekarang dari zahir-zahir kita, itu adalah gambaran yang secara tidak langsung yang ada di dalam hati kita. Baik buruknya hati kita tergantung bagaimana amalan dia di luarnya. Teko yang di dalamnya terdapat air yang bersih, tidaklah mengeluarkan air kecuali dia juga air yang bersih. Demikian pula hati. Kalau hati kita sudah dimasukin ilmu dan bersih, tidaklah keluar di dalamnya kepadanya melainkan amalan yang baik, yang bersih. Maka lihat, hati kita udah bersih belum? Selama ini kita belajar ilmu, selama ini kita di pesantren, kok kita masih gini-gini aja? Kita hafal Quran, kita hafal hadis, selesai baca kitab para ulama. Maka yang pertama ini adalah hati dulu bersihkan. Jadi atmosfer ilmu itu bagaimana hatinya seorang. Bukan cuma dilihat dari apa? Pemahaman dia, gelar dia. Bukan. Banyak gak yang S2 tapi nipu? Banyak gak ya kawan? Banyak. Dari Libya, dari Madinah, dari Yaman, tapi pulang-pulang nipu. Banyak gak? Menunjukkan ilmunya belum sampai ke dalam hati. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Dan bersihnya hati seorang itu kembali kepada dua pondasi yang besar. Nah, ini dua pondasi ini harus kita perhatikan terus nih, supaya apa? Hati kita bersih. Ahadihima, yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhat. Kita harus bersihkan hati kita dari najis, kotoran-kotoran syubhat. Nah, dengan bagaimana kita cara bersihkannya? Dengan belajar. Nah, rata-rata ikhwan yang belajar di ma'had, mereka nggak ada kotoran syubhat di dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya, karena dia diajarin ilmu, nggak ada dia syubhat di dalam hati. Nah, tetapi kalau ada, bersihkan dengan belajar ilmu. Wal akhar, yang kedua, taharatuhum min najasati syahawat. Nah, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syahwat, maksiat. Nah, inilah yang banyak. Bagaimana caranya kita bersihkan? Dengan bersabar untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari. Banyak sekali orang yang dia punya ilmu, terbebas hatinya dengan syubhat, tapi sulit untuk membebaskan dirinya dengan syahwat, syahwat yang buruk. Makanya apa? Males. Belajar enggak semangat. Bukan berarti dia nggak tahu bahwasanya belajar itu keutamaannya besar, dan nggak belajar itu nggak, bukan yang nggak tahu, itu tahu. Banyak kemaksiatan yang dilakukan, kemalasan yang dilakukan. Bukan dia nggak tahu, ilmunya tahu.
tapi syahwatnya nggak dilawan sama dia. Nah, jadi gitu ya kawan. Jadi ini hati kita tuh harus kita kendalikan. Jangan sampai terkena dua perkara ini nih. Karena kalau sudah terkena dua perkara ini dan tidak kita segera lepaskan, maka ilmu susah masuk sehingga tidak bermanfaat. Makanya kemarin ada perkataan, Masya Allah bagus banget. Kita sekarang hidup di zaman Gen Z atau Gen apa? Atau Gen apa namanya lagi? Alpha gitu ya. Atau kita berada di Gen fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Atau kita berada di Gen orang-orang yang datang setelah mereka belakangan ini adalah orang-orang yang adha'us salat, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Dan itulah gen yang paling benar. Yang ada di belakangan ini adalah orang-orang yang mereka meninggalkan ibadah dan mengikuti syahwat. Sehingga apa? Ribuan nasihat yang dinasihati kepada dia tidak manfaat. Ribuan ilmu yang dikaji sama dia, ratusan kita para ulama tidak merubah dia. Karena memang hatinya sudah kotor. Ini ikhwan, yang paling pertama harus kita perhatikan hati dan hati. Kemarin kita telah katakan, apa yang membedakan amalan kita dengan sahabat? Dari sisi mana? Hati mereka lebih bersih daripada hati kita. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik. Ketika kamu malu, ketika kamu malu ada seorang yang melihat kepadamu dengan apa namanya? Dari kotornya bajumu. Ya, dari ketika kamu malu dari penglihatan makhluk kepadamu yang seperti kamu ini dari kotornya bajumu. Fastahi min nadharillah ila qalbik, maka lebih malulah kamu terhadap penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada hati kamu yang kotor. Wa fihi ihaun aw ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya, yang di mana di dalam hatinya terdapat dendam, terdapat perkara-perkara kotor, terdapat perkara-perkara bencana, terdapat perkara-perkara dosa dan kesalahan. Nah, masalahnya kita tuh malu tuh dari zahirnya doang. Pakai baju kotor, malu. Pakai ini malu. Lihat orang malu. Tapi kita nggak pernah berpikir, Allah lihat hati kita, kita nggak malu. Allah lihat hati kita, kita udah lama-lama belajar di pesantren, tapi kehidupan kita masih gini-gini aja, kita nggak malu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun di pesantren. Tapi apa? Masih tidak sadar diri untuk senantiasa terus mengamalkan ilmu, belajar ilmu, semangat mengerahkan dirinya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak lihat rupa kalian, tidak lihat bentuk kalian, dan tidak lihat harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati kalian, bagaimana bersihnya dan amalan-amalan kalian. Itu kata Nabi SAW. Jadi kita ini di antara faedah mengetahui hadis ini, ikhwan, kita fokuskan penglihatan Allah kepada kita. Allah lihat ke dalam hati, kita bersihkan hati kita. Jangan pernah kita malu dengan baju kita yang jelek,
baju kita yang gak ada brandnya, baju kita yang pas-pasan biasa saja, uang kita sedikit, kadang beli kita nggak mampu, jangan malu. Malu itu ketika apa? Ketika enggak memiliki apa? Hati yang bersih. Sombong, angkuh, ujub, tidak terima nasihat, hasad, dengki, iri, semua kotor, membuat hati kotor itu, noda-noda bandel itu. Makanya amalan hati ini harus sering paling-paling diperhatikan, ya, harus betul-betul selalu diperhatikan. Dan ketika seorang mengedepankan takdim al-zahir alal batin, mengedepankan zahir daripada yang batin, menunjukkan hatinya juga sudah apa? Sakit. Menunjukkan hatinya sudah tidak sehat dia. Karena apa? Karena dia lebih mengedepankan pandangan makhluk kepada dia dibandingkan pandangan Allah Azza wa Jalla kepada dia. Bisa dipahami? Man tahhara qalbah fihi ilmu halla. Barang siapa yang sibuk membersihkan hatinya, maka ilmu akan menempatinya. Jadi ilmu kita tuh pengen masuk ke hati nggak bisa-bisa nih. Karena penuh dengki, hasad, iri, ujub, sombong, takabur semua. Enggak ikhlas pada Allah dalam belajar, pengen dikata ini, dikata itu. Udah masuk-masuk. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilm wartahal. Masya Allah. Ini punjangga ya, apa namanya? Sastra Arabnya tinggi sekali, Syekh Hafizahullah. Barang siapa yang tidak mengangkat dari hatinya najis-najis yang ada di dalamnya, ilmu itu akan pergi wartahal dan meninggalkan dia. Artinya apa, ikhwan? Ilmu enggak hinggap di hatinya, enggak masuk ke dalam hati. Tapi dia paham apa yang digarisi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak bisa amalkan. Karena belum masuk ke dalam hati. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah. Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Haram atas hati dimasuki oleh cahaya ketika di dalamnya terdapat suatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Apa di antaranya? Maksiat. Enggak mau hati masuk ke dalamnya. Ya. Makanya kata para ulama apa? Innamal ilmu nurun yaqdhafahu Allahu ala qalbi ibadihi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada, curahkan kepada hati hambanya yang Allah keinginkan. Ilmu itu cahaya, enggak kelihatan. Cahaya dia. Di mana cahaya tempat? Enggak akan bisa bergabung dengan kepekatan. Paham? Nah gitu. Jadi harus betul-betul kita perhatikan ini semua. Nih, ini yang pertama ya, prinsip pertama apa tadi? Membersihkan wadah ilmu apa? Hati. Apa? Hati. Hati apa? Hati ampela. Coba kita lanjut lagi ya. Kayaknya bisa nih dapat dua maq'id. Biar lebih cepat selesai kan? Biar Agustus, September udah kita mulai ilmu yasar. Insyaallah. Ya. Ahlan wa sahlan.
Marhaban bikum fi mulazamah ya kayak gini. Al-maqidu tsani. Prinsip yang kedua. Ikhlasun niyyah fihi. Mengikhlaskan niat di dalam belajar ilmu. Dan ini ada korelasinya dengan bab yang pertama. Membersihkan hati. Di antara kekotoran hati dia nggak ikhlas. Dia belajar supaya fulanah gitu kan. Supaya fulanah mengatakan anak, wih, ini alim sekali Abdullah ini ya. Masya Allah. Oh ini, itu termasuk kotoran hati yang sangat kotor. Kenapa dipisahkan di dalam ini babnya? Dipisah-pisah supaya kita lebih fokus lagi di dalam membahasnya. Ya. Supaya kita bisa fokus di dalam membahasnya. Itu seorang di dalam belajar ilmu harus ikhlas. Tidaklah dia belajar melainkan murni karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus ikhlas? Karena belajar adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat besar ini belajar ilmu ini, ikhwan. Dan ikhlas merupakan perkara terbesar yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ilmu siapa yang berikan? Allah. Ya, ilmu itu yang berikan kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mau ilmu, istiqomah, ilmu yang bermanfaat, maka kita ikhlaskan karena Allah dalam belajar. Nah, qala al-mu'allif, inna ikhlasul a'mal asasu qabuliha wa sulamu wusuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amalan-amalan ini adalah pondasi untuk diterima amalan tersebut dan juga untuk sampainya amalan tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, ikhlas. Ya, ikhlas di dalamnya, mukhlishin. Ya, di dalam apapun ibadahnya, liya'budu, ada masdar di situ, ikhwan. Paham? Nakirah tufidul umum, memberikan faedah umum. Apapun ibadahnya harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa fi sahihain an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma sabaqa man sabaq wa la wasala man wasal min as-salaf as-salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Nah, dan tidaklah yang telah didahului oleh pendahulu kita, dan juga tidaklah yang telah disampaikan, yang telah dicapai oleh pendahulu dari pendahulu kita dari kalangan para salafus saleh, melainkan sebab mereka mencapai seluruh prestasi yang mereka capai itu murni sebabnya adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa Bukhari dia bisa menjadi Muhammad bin Ismail al-Bukhari sahibus sahih? Karena dia ikhlas dalam belajar karena Allah. Antum ingat kisahnya Imam Malik ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Apa kata muridnya? Wahai Imam, Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta, qad alaful Muwatta. Mereka telah menulis kitab Al-Muwatta. Para ulama telah menulis kitab Al-Muwatta. Ngapain lagi kamu menulis kitab Al-Muwatta, wahai Imam? Karena lebih gitu, paham?
Sedangkan kitab Muwatta itu udah banyak di sana, di sini, di sana, udah banyak. Ngapain? Apa kata Imam Malik? Maka narillah ya baqa. Segala yang diperuntukkan, yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla dari amalan, itulah yang akan kekal, kata Imam Malik. Dan betul, tidaklah kita sebutkan Muwatta, melainkan Muwatta yang kita kenal adalah Muwatta Imam Malik. Betul nggak? Sekarang kemana Muwatta yang lain? Kecuali cuma dua, punya Imam Malik sama Imam satu lagi lupaan. Tapi Muwatta yang lainnya tidak ada. Dan yang paling terkenal Muwatta'nya Imam, menunjukkan keikhlasan yang sangat kuat Imam Malik sehingga kekal di situ. Allah tolong. Jadi di antara sebab seorang istiqomah dalam belajar, manfaat ilmunya dirasakan banyak orang, ikhlas dalam belajar. Lihat Imam Malik. Lihat Al-Imam Syafi'i, kitabnya banyak. Ya. Imam-imam yang lainnya, yang kalau secara logika kita nih ikhwan, itu kitab ditulis dari ratusan ribuan tahun. Udah 1000 berapa tahun itu? Ya, 1000 berapa ratus tahun. Paham? Tapi masih ada sampai ke kita. Imam Syafi'i 100 Hijriah beliau hidup, di tahun 100 Hijriah hidup. Kitabnya sampai sekarang ada. Itu kalau bukan ikhlas karena Allah, karena apa? Makanya kata Imam Malik, Masya Allah, betul. Qala Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah. Saya pernah mendengar seorang lelaki, sebentar. Saya mendengar seorang berkata kepada Abi Abdullah, maksudnya Ahmad bin Hanbal. Wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlasa. Seorang lelaki ini menyebutkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya tentang apa namanya? As-sidq, jujur dan ikhlas. Apa kata Imam Ahmad? Faqala Abu Abdullah bihadzal tafa'al qaul. Dengan sebab jujur dan ikhlaslah seorang itu bisa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi memang kunci supaya kita diangkat oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla di dalam segala sesuatu, ikhlas kuncinya. Ikhlas. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlas. Sesungguhnya seorang dia mendapatkan ilmu sesuai kadar keikhlasannya dia. Semakin ikhlas, semakin dapat apa? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat maksudnya ya kan ya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Nah, dan ikhlas di dalam belajar ilmu itu memiliki apa namanya? Yaqumu, dibangun di atas 4 pondasi. Kalau antum mau ikhlas, tanya bagaimana Ustaz kalau ikhlas dalam belajar ilmu? Nih, 4 perkara harus kita realisasikan. Biha tatahaqqaqu niyatul ilm lil muta'allim idza qasadaha. Dengannya lah niat niat ilmu akan terrealisasikan lil muta'allim, untuk yang belajar ilmu, idza qasadaha, ketika dia dimaksudkannya. Al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an nafsih. Niat pertama di dalam belajar ilmu, dia adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dia sendiri. Bita'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyat
wa iqafiha ala maqasidil amri wa nahyi. Dengan mengenal apa-apa yang dari poin-poin ubudiyah, ya. Apa namanya? Maksudnya raf'ul jal nafis apa? Tujuannya supaya dia mengetahui perkara-perkara ubudiyah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara sholat, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, harus kayak gitu dalam belajar. Kita niatkan supaya saya tidak bodoh di dalam perkara agama ini, dan supaya apa? Bisa iqafiha ala maqasidil amri wa nahyi. Kita bisa berdiam atau mengamalkannya. Ya, supaya mengamalkan daripada perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang kedua ini raful jal anil khalq, tapi tingkatannya sebenarnya apa? Al-amal bil ilmi. Dia amalkan ilmunya. Setelah dia tahu ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia ketahui, maka harus dia amalkan ilmu tersebut. Tidak boleh nggak diamalkan. Buat apa dia tahu kalau dia tidak amalkan? Bumerang untuk dia nanti. Kemudian yang ketiga, raf'ul jahli anil khalqi. Ya. Niatnya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahun aw salahu dunyahum wa akhiratuhum wa akhiratihim. Ini buku Anda udah ada harokat santrinya, jadinya agak repot, ya. Dengan mengajari mereka dan membimbing mereka lima fihi salahun, ya, terhadap perkara-perkara yang di dalamnya apa? Lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Untuk tujuannya supaya dunia mereka dan akhirat mereka menjadi baik. Ya. Supaya akhirat mereka dan dunia mereka itu terdapat kebaikan. Dikarenakan manusia butuh nggak diajari? Dan antum apalagi calon dai, ketika antum ingin belajar ilmu, antum niatkan supaya antum bisa paham, amalkan dulu, baru antum dakwahkan. Banyak orang di zaman sekarang ini butuh dai. Zaman sekarang ini di Indonesia krisis ilmu, ya, harus betul-betul kita dakwah, ajari mereka. Dikarenakan di dalam mengajari mereka terdapat kebaikan untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Inilah. Yang ketiga, yang keempat, ihya'ul ilm wa hifdhuhu minad dhaya'. Kita niatnya apa? Menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari hilangnya ilmu tersebut. Harus demikian, ya, Pak. Lanjut ya, selesai dulu nih. Masih 40 menit. Wa qad kana salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilma. Dan para ulama salaf rahmatullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang paling takut ikhlasnya itu hilang di dalam belajar ilmu. Mereka apa? Ketika belajar ilmu selalu mengoreksi ikhlas mereka. Ketika belajar ilmu selalu memuhasabah diri mereka. Apakah udah ikhlas belum ya? Udah ikhlas belum ya? Udah ikhlas belum ya? Gitu terus para ulama. Itulah para ulama, ikhwan. Makanya berkata siapa? Abdullah Sufyan Ats-Tsauri kalau salah ya. Ma alattu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annahu aw li'annaha tataqallabu alayya.
Tidak ada perkara yang paling sulit saya obati di dalam diri saya melainkan niat saya. Karena niat saya itu bolak-balik terus, kadang ikhlas, kadang enggak. Udah fokus nih, mau belajar supaya apa? Ikhlas. Tiba-tiba apa? Keingetan fulanah. Fulanah nih. Ya dulu. Misal, ya Ruli ya. Betul nggak? Gitu kadang lagi. Atau supaya apa? Hatinya tuh muncul. Syaitan membisiki. Saya lebih alim dari teman saya. Nah itu udah nggak ikhlas ya gitu. Berlomba-lomba supaya dibilang lebih alim, lebih ini, saya lebih bisa. Oh itu bahaya. Itu adalah penyakit yang harus dibersihkan. Ya. Ketika ada talib yang lebih pintar, itu penyakit hati. Seperti yang tadi kita bahas, syahwat. Syahwat talibul ilmi di antara yang ada di mahat apa? Hasan. Ketika temannya lebih bagus, paling itu mah kebetulan. Ketika ada temannya yang lebih jelek, alhamdulillah, syukurin loh dalam hatinya. Ini penyakit hati yang harus dibersihkan jadi di makyat al-awal itu. Paham? Banyak ya, penyakit-penyakit hati. Dan salaf adalah orang yang paling takut hatinya tertimpa penyakit, di antaranya yang enggak ikhlas ketika dia belajar ilmu. Fayatawarra'una 'anid di'aihi. Ya, mereka itu sangat wara'. Tidak mau untuk mengklaim saya adalah orang yang paling ikhlas, enggak. Para salaf tidak berani mengatakan apa? Saya udah ikhlas. Saya ikhlas belajar ini. Enggak. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan berarti apa? Mereka itu belum merealisasikan ikhlas di hati mereka. Mereka adalah orang yang paling ikhlas dalam belajar ilmu. Tapi keikhlasan mereka yang betul-betul ikhlas tidak membuat mereka, saya udah ikhlas. Enggak. Beda dengan kita, anak lo ikhlas tak? Anak ya salah. Hati-hati. Soilal Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hal talaqtal ilma lillah, apakah kamu menuntut ilmu karena Allah? Faqala, apa kata Ahmad? Lillahi aziz. Karena Allah itu adalah perkara yang susah. Ikhlas karena Allah ini adalah perkara yang sulit. Imam Ahmad bukan berkata apa saya enggak ikhlas, dan juga enggak berkata saya ikhlas. Tapi beliau mengatakan apa? Ini perkara yang sulit, yang harus nantiasa ditata rapih oleh para penuntut ilmu. Jangan sampai adanya ria, sum'ah, sombong, ujub di dalam hatinya pada teman-temannya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Akan tetapi ilmu itu adalah suatu perkara yang saya itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rasa cinta. Makanya saya belajar ilmu itu karena saya cinta. Jadi Imam Ahmad menyembunyikan rasa keikhlasannya. Masya Allah. Ya, kayak gitu para ulama. Wa man dhayya al-ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Kalau orang udah enggak ikhlas dalam belajar, maka ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat berlimpah akan hilang dari diri dia. Fayan bagi liqasidi salama an yatafaddad an yatafaqqada hadzal asla. Wa huwa al-ikhlas fi umuri kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Maka selayaknya, ya seyogianya bagi orang yang ingin selamat, dia betul-betul menjaga pondasi ini, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla
di setiap perkaranya harus selalu dia ingat. Baik dia perkara yang kecil, perkara yang jelas, yang besar, perkara yang sembunyi-sembunyi, dan perkara yang tampak. Harus dia betul-betul ikhlas terus. Dia hadirkan terus, dia ingat terus. Nah, wa yahmilu ala hadha tafaqqud shiddatu mu'alajatu niyyah. Sebentar ya. Wa yahmilu ala hadha tafaqqud, dan yang membawa kita untuk senantiasa harus menghadirkan prinsip yang besar ini, yaitu ikhlas. Harus selalu ingat-ingat apakah ada atau tidak syiddatu mu'alajatin niyyah, karena sulitnya untuk mengobati niat, sulit. Berkata Sufyan Tsauri sebagaimana kita katakan tadi, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengobati yang paling sulit bagi saya daripada niat saya. Li'annaha tatakhallabu alayya, karena dia muter-muter terus. Makanya kita harus tafaqqud. Ada enggak nih? Kita hadirkan terus nih. Pikiran kita hilang atau ada nih? Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan berkata Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhaditsu bi haditsin wahidin waliniyah. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Dan rubbama, ya mungkin ketika saya memberikan kepada talib sebuah hadis yang satu hadis, ya. Ketika saya ingin memberikan satu hadis kepada talib, saya punya satu niat nih supaya ikhlas di dalam memberikan satu hadis ini. Fa idza ataitu ala ba'di, ketika saya telah datang sampai setengah daripada hadis itu, taghayyarat niyyati, niat saya udah berubah. Fa idzal haditsul wahid, berarti satu hadis itu membutuhkan niat yang banyak. Jadi harus selalu dikoreksi, ikhlas gitu. Supaya pertolongan Allah Azza wa Jalla datang kepada kita, harus kayak gitu. Ikhlasnya. Jangan sampai saya itu belajar ilmu, saya itu ngajarin ilmu, dan belajar ilmu, dan ngajarin ilmu, itu di situ terdapat kekotoran hati, itu tidak ikhlas. Ini harus diperhatikan ikhwana azakumullah al-jami'. Jadi gitu ya. Kesimpulannya, prinsip pertama, kita bersihkan hati dari syahwat, dari syubhat. Syahwat talib ilmi itu apa tadi? Hasad pada temannya, iri, dengki, kemudian ujub, saya dapat bagus, sombong, bangga diri, ujub misalnya. Kemudian yang kedua ikhlas. Harus betul-betul kita memfokuskan poin-poin ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam belajar ilmu. Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti besok ya, prinsip ketiga. Semoga aja sampai keempat ya. 6. Kalau cukup insyaallah sampai keempat. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin.